Lalu perlu juga dipahami, doa pengakuan dosa itu doa komunal. Karena kan kita doanya bersama-sama di dalam satu ibadah itu. Nah, doa komunal itu selalu pakai kata kami. Kenapa nggak bisa saya? Kalau saya, ya Tuhan, saya berdoa di rumah aja. Itu doa pribadi. Jadi kami, kita, itu kata ganti itu yang mesti kita gunakan. Lalu, doa pengakuan dosa ini, banyak yang belum merumuskan doa pengakuan dosa itu. Doa-doa itu harus sama persis dengan tema dan bahan bacaan yang kita gumulin. Jadi apa? Jadi sepanjang ibadah itu emang kita menggumuli satu bagian yang sama. Misalnya, katakanlah kita berbicara tentang terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Diharapkan kita umatnya nanti akan menjadi terang itu juga. Ya doanya tentang itu. Doa pengakuan dosanya ya karena saya nggak bisa jadi terang dunia. Misalnya saya nggak bisa membantu tetangga saya menjadi batu sandungan saya gitu. Gereja menjadi batu sandungan buat sekitarnya. Kami selaku gereja tidak mewartakan kasih Allah semestinya. Ya Tuhan, ampunilah kami. Lalu di persembahannya, karena temanya itu, ya kita bersyukur. Karena dalam segala bentuk keadaan kita, kehidupan kita, Allah masih mempercayakan kita untuk terus menjadi terang dunia. Itu yang kita syukuri. Jadi kan satu line yang sama. Ini yang benar-benar harus digumuli. Jadi jangan percaya kalau masuk tim liturgi itu satu liturgi selesai satu hari. Jangan percaya, ya. Pengakuan dosa itu juga terdiri dari 3 hal. Ada undangan tulisan di dalam Alkitab untuk mengaku dosa. Misalnya jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan ada beberapa ayat lain yang bisa kita cari untuk masuk sebelum kita masuk ke pengakuan dosa. Biasanya apa? Mari bersama-sama kita mengakui dosa kita. Biasanya kan itu kan. Tapi ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang bisa kita gunakan untuk undangan itu. Ini nanti coba dicari beberapa ayat yang bisa kita pakai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Namun jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ia mengampuni dosa kita. Nah, jadi sebelum kita menaikkan doa itu kita undangannya jelas gitu bahwa kita juga diampuni, ada dasarnya begitu. Lalu kita naikkan pengakuan dosa kita. Ini saya ambil dari Yeremia 28, ini bahan untuk minggu depan. Yeremia itu berbicara tentang kebenaran. Maka pengakuan dosanya, kami berdosa karena mengabaikan kebenaran di sekitar kami. Bahkan kami seringkali tidak mampu memahami sebuah kebenaran. Kami belum seutuhnya menjadi terang kebenaran. Sebaliknya, kami tidak waspada sehingga disesatkan. Lalu jaminan pengampunannya diucapkan. Demi kemurahan-Mu dan pengorbanan putramu, pandanglah dan ampunilah kami, gereja dan umat berdosa ini. Perbaharuilah kami di jalan-Mu. Amin. Efisien kan? Padat, sesuai dengan tema, nggak kemana-mana gitu, langsung. Dosa manusia dalam lembaga gereja itu beragam bentuknya. Tapi jangan lupa bahwa anugerah Tuhan itu satu. Bahwa semua diampuni itu satu. Udah itu pasti gitu ya. Selain berdoa dengan tidak terlalu spesifik, doa pengakuan dosa lebih menekankan segi pertobatan. Jadi apapun dosanya disebutkan, yang penting adalah pertobatan kita. Bahwa kita mengakui dosa itu. Lalu apa gitu kan? Mazmur-mazmur dapat menjadi sumber inspiratif untuk mengisi doa pengakuan dosa. Jadi siapa yang menyukai mazmur udah pasti piawai untuk membuat narasi doa-doa ini. Gitu ya. Misalnya kayak di Mazmur 25 ayat 5. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami. Itu kan pengakuannya gitu ya. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu dan seterusnya. Uniknya lagi pengakuan dosa itu gabung dengan apa? Berita anugerah. Nah itu jaminannya itu ada gitu ya. Nah berita anugerah itu biasanya kan pendeta kan yang milih. Kita juga bisa belajar untuk milih. Milihnya ya itu tadi, bahwa itu adalah anugerah yang dilakukan Tuhan. Jadi langsung direct, Allah mengampuni, Allah menyucikan, Allah mengasihi. Jadi kalimat itu yang penting, bahwa pengampunan, lalu kasih Allah yang dicurahkan itu bentuk dari berita anugerah gitu ya. Di mana? Cari di Alkitab, sekarang bantuannya Google banyak. Dan pilihlah sesuai dengan tema. Nah ini tantangannya gitu ya. Berbicara tentang terang dunia gitu ya. Nanti kalau ditulis terang dunia, ayat yang sesuai dengan terang dunia, banyak banget keluar gitu. Nah, lalu berita anugerah itu juga adalah kata batis. Jadi
Dia dari atas ke bawah. Sebaiknya karena itu berita anugerah, alamatnya belakangan. Jadi beritanya dulu. Beritanya apa gitu? Bahwa Allah mengampuni bla 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 dari mana? Dari Lukas, itu belakangan. Nah, sering kali terjadi berita anugerah diambil dari, ya kan? Nah, beritanya apa? Itu kenapa alamatnya dulu gitu. Lalu kata yang digunakan sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan, bukan memberitahu. Memberitakan. Kenapa? Karena kan kita percaya bahwa itu berita dari Allah gitu ya. Bukan memberitahu, tak kasih tahu lu. Beda dengan memberitakan. Memberitakan tuh kayak proklamasi gitu ya. Kita sudah melalui itu lalu secara komunal kita sampaikan. Gitu ya. Itu tentang doa pengakuan dosa dan berita anugerah. Nah, ini bagian yang paling seru. Yang paling bikin orang tidur sesaat setelah dia habis dengerin firman gitu ya. Ngantuknya nggak bisa nih, pendetanya bagus nih gitu kan. Seru nih ngomongnya nih gitu. Terus tiba-tiba udah habis energinya, dia doa syafaat ya sampai bablas gitu. Doa syafaat juga begitu.